Semangat pagi anak-anak. Pada kali ini kita akan belajar kembali materi transformasi geometri, yaitu bagian refleksi atau pencerminan. Oke, apa itu refleksi atau pencerminan anak-anak? Refleksi adalah transformasi geometri yang mengubah posisi titik, garis, dan bangun datar akibat pencerminan terhadap suatu garis atau titik. Oke ya. Jadi yang menjadi cermin nanti bisa titik, bisa garis. Untuk cermin yang berupa titik anak-anak itu ada dua. Yang pertama, cerminnya berupa titik asal, yaitu titik 0,0. Dan titik cermin yang kedua adalah titik D, T. Titik ini adalah titik selain 0,0 anak-anak. Selanjutnya, untuk cermin yang berupa garis, itu ada 6. Cermin yang pertama yaitu sumbu Y. Sumbu Y, nama lainnya adalah garis X sama dengan 0. Yang kedua, cermin berupa sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Yang menjadi cermin berikutnya adalah garis Y sama dengan X. Cermin keempat, yaitu garis Y sama dengan negatif X. Cermin kelima adalah garis X sama dengan D anak-anak. D di sini adalah bilangan. Dan cermin yang terakhir adalah garis Y sama dengan T. T di sini juga bilangan. Oke. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan untuk cermin 1 sampai cermin 4 dulu anak-anak. Yang pertama, kita akan mempelajari refleksi atau pencerminan, di mana cerminnya adalah sumbu Y. Sumbu Y di sini pada bidang kartesius adalah sumbu tegak ini anak-anak ya. Jadi nanti sumbu Y ini berfungsi sebagai cermin. Oke, untuk mendalami tentang cermin sumbu Y, Ibu memberikan gambar ini anak-anak. Ini ada sumbu Y, kemudian di bagian kanan sumbu Y, ini ada foto tentang interior ruangan ya. Ada pilar, ada lampu. Kemudian, gambar ini dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi gambar yang kiri. Nah, perhatikan gambar kanan dengan gambar kiri, ini adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Gambar kanan dicerminkan terhadap cermin tegak atau sumbu Y, memperoleh gambar di bagian kiri. Oke ya. Sekarang kalian amati titik pojok dari gambar semula. Titik pojok ini boleh diberi nama titik koordinatnya, yaitu ini titik A ya. Titik A adalah 2,2 ya anak-anak ya. Koordinatnya adalah 2,2. Kemudian titik ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kalau titiknya di sini, cerminnya dengan sumbu Y akan diperoleh bayangan di sini anak-anak. Betul? Nah, bayangannya disebut dengan A aksen. Ibu ulang ya. Titik A dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan titik bayangan A aksen. Nah, A aksennya ini koordinatnya berapa? Oke. Kalian tahu koordinatnya adalah negatif 2,2. Titik berikutnya, titik yang ada di pojok kanan bawah. Ini Ibu beri nama titik B anak-anak. Koordinatnya adalah 2, negatif 1 ya. Ini ya, titik B-nya 2, negatif 1. Nah,
akan kita cerminkan titik ini terhadap sumbu Y. Garis sumbu Y ini sebagai cerminnya akan diperoleh bayangan, ini ya, seperti kalau kita bercermin di kaca, titiknya adalah B aksen. Titik B aksen ini koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1. Oke. Nah, contoh ketiga ini titik yang di luar gambar. Nah, ini ya, titik ini adalah titik C, anak-anak. Koordinatnya kita tahu 3,4. Kemudian akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan rutenya dulu. Ya, dari titik C, ini kita akan cerminkan terhadap sumbu Y. Cara menggambarnya, anak-anak, seperti ini. Nah, lihat dulu ini. Dari titik C ke sumbu Y, kita tarik garis yang tegak lurus ya. Nah, yang tegak lurus dulu terhadap sumbu Y. Kemudian kita tarik kembali garis yang ukurannya panjangnya sama. Jadi garis C ke cermin dengan cermin ke bayangan ini panjangnya sama. Sehingga diperoleh titik bayangan ini C aksen yaitu negatif 3,4. Ibu ulang cara menggambar untuk penemuan bayangan suatu titik. Dari titik semula, ini kalian tarik garis yang tegak lurus dengan cermin, ya. Ini simbolnya tegak lurus, anak-anak. Kemudian, tarik kembali dari cermin ke bayangan, di mana garis bantuan ini panjangnya sama dengan garis semula. Ini namanya proyeksi, anak-anak, ya. Tegak lurus. Sehingga diperoleh titik bayangannya. Oke. Titik C-nya, C aksen, negatif 3,4. Itu cara pemahaman grafisnya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan menemukan aturan atau rumusnya. Kalian amati dulu. Dari 3 titik ini, titik semula A, B, dan C, diperoleh titik bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Kalian lihat, ini kan pasangan X, Y, anak-anak ya. Ini X-nya berlawanan. X-nya berlawanan. 2 menjadi negatif 2. 3 menjadi negatif 3. Tetapi Y-nya kalian amati. Tetap 2, negatif 1, 4. Sama ya. 2, negatif 1, 4. Nah, sehingga kita peroleh aturan, anak-anak. Aturannya apa? Atau rumusnya. Kalau kita ambil titik sembarang, yaitu titik R, koordinatnya X, Y, maka ingat tadi X-nya berubah atau berlawanan. 2 menjadi negatif 2. Ya. Sehingga bayangannya anak-anak, X-nya berlawanan, X menjadi negatif X, tetapi Y-nya tetap. Nah, ini nanti jadi rumusnya. Rumus yang kita pakai tanpa menggambar lagi. Ya, seperti ini tadi. Oke ya. Ini adalah rumus atau aturan mencari bayangan titik akibat dicerminkan terhadap garis sumbu Y. X, Y menjadi negatif X, Y. Oke? Kalian boleh menggunakan aturan ini selanjutnya. Yang berikutnya, anak-anak. Kita akan belajar tentang pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang ganti yang menjadi cermin adalah garis ini. Ya, ini garis sumbu X, ini garis mendatar. Nah, Ibu beri lagi ilustrasi. Ibu mempunyai gambar angka 1 sampai 8. Ini anggap biasan ya, anak-anak ya. Gambar ini akan Ibu cerminkan terhadap sumbu X. Nah, gambar semula itu ada di atas sumbu X. Cerminnya adalah sumbu X, sehingga bayangannya berada di bawahnya sumbu X. Setuju ya, anak-anak ya? Gambar atas dicerminkan terhadap garis mendatar sumbu X, diperoleh bayangan yang di bawah. Sekarang kita akan cari aturannya. Kita selidiki dulu. Titik ini yang ada di pojok kanan atas gambar, ini adalah koordinatnya 4,4. Kemudian, titik ini kita cerminkan, ingat, ke sumbu Y, ke bawah kan berarti, ini cerminnya, sumbu X. Kemudian ke bawah lagi, ini adalah bayangannya ya, anak-anak ya. Titik A dicerminkan terhadap sumbu X, ini cerminnya, diperoleh titik bayangan A aksen 4, negatif 4.
Nih, diperoleh begini. Titik kedua. Nah, hati-hati yang jadi titik kedua yang ini anak-anak. Sekarang Ibu ambil titik keduanya ini ya. Negatif 3, negatif 4. Maka nanti bayangannya terhadap sumbu X sebagai cermin adalah B aksen negatif 3,4. Ya, seperti ini. Nah, titik ketiga, titik di luarnya gambar ini, misalnya Ibu ambil ini. Ibu Leli punya titik ini. Ini koordinatnya adalah negatif 5, negatif 3 ya. Kemudian akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sama caranya anak-anak. Kita tarik dulu garis. Nah, tegak lurus ke sumbu X. Seperti ini. Kemudian kita perpanjang yang jaraknya sama dengan titik C ke sumbu X. Sama tegak lurus juga. Sehingga ketemu titik di sini. Ini adalah C aksen. Ya, C aksennya adalah negatif 5,3. Seperti ini anak. Ini C aksennya ya. Ini kurang aksen ya Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita temukan rumus atau aturannya anak. Kalau untuk titik sembarang X, Y, maka bayangan titik akibat dicerminkan terhadap sumbu X, kalian lihat. Ingat 4 menjadi 4 tetap, negatif 3 menjadi negatif 3 tetap. Tapi Y-nya, nah Y-nya berubah ya, berlawanan semua ya. Negatif 4 menjadi 4, negatif 3 menjadi positif 3. Maka aturan yang terjadi adalah X, negatif Y. Jadi kalau ada titik R, maka bayangannya menjadi X, negatif Y. Itu aturan yang kita pakai anak-anak. Oke, selanjutnya. Yang menjadi cermin adalah garis Y sama dengan X. Sehingga kalian harus paham dulu, mengingat lagi, garis Y sama dengan X itu adalah garis ini, anak-anak. Garis yang membagi kuadran 1 dan kuadran 3 ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi titiknya di sini 1,1, 2,2, negatif 1, negatif 1, dan seterusnya. Karena ini kan garisnya Y sama dengan X, gitu ya. Ini garis Y sama dengan X. Selanjutnya, kalian amati gambar ini. Yang menjadi benda itu yang gambar bawah. Ya. Gambar cewek bawah ini sebagai bendanya dicerminkan terhadap garis biru ini, garis Y sama dengan X, sehingga diperoleh bayangan yang atas. Nah, ya. Nah, sekarang titik di sini. Ini adalah titik A. Koordinatnya anak-anak 4,0. Hati-hati ya, jangan terbalik 0,4. Ini 4,0. Kemudian dicerminkan terhadap garis biru, garis Y sama dengan X, diperoleh bayangannya anak-anak. Bayangannya yang ini ya. Nah, ini titiknya. A aksen. A aksen adalah 0,4. Oke. Titik yang kedua yaitu titik B ini. Titik B koordinatnya adalah 1, negatif 3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X yang biru, diperoleh bayangan yang ini ya anak-anak ya, B aksen. Koordinatnya B aksen adalah negatif 3,1. Oke. Ibu ambil satu titik lagi yang di luar gambar, titik C ya di sini ya. Ini titik C. Koordinatnya adalah 5,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Seperti tadi caranya anak-anak. Kita tarik dulu dari titik C ke cermin ya. Harus ingat tegak lurus kuncinya ya. Oke. Kita tarik dulu. Ini garis bantuannya. Ini harus siku-siku dengan garis biru sumbu. Garis Y sama dengan X anak-anak. Dari cermin. Nah, kita tarik lagi tegak lurus ke bayangan. Di mana jarak dari titik C ke cermin dan cermin ke C aksen itu panjang garisnya sama. Ya, sehingga diperoleh titik di sini namanya titik bayangan C, C aksen, koordinatnya adalah 2,5. Ini. Aturannya anak-anak sekarang. Kalian amati dari 4,0 menjadi 0,4.
1,-3 menjadi -3,1, dari 5,2 menjadi 2,5. Sehingga apa posisinya anak-anak? Dibalik ya. Kita beri aturan dari sembarang X, Y, maka bayangannya menjadi Y, X. Itu untuk cermin yang Y sama dengan X. Ini aturan atau rumusnya. Oke, kalian boleh gunakan nanti. Yang terakhir yang kita pelajari pada bagian ini, kalau yang jadi cermin adalah garis Y sama dengan negatif X, anak-anak. Garisnya dulu yang mana yang jadi cermin ini? Sama, kebalikannya yang garis Y sama dengan X, ini garisnya membagi kuadran 2 dan kuadran 4 menjadi dua bagian yang sama. Ini namanya garis Y sama dengan negatif X, anak-anak ya. Ini ya, titik ini adalah 1, -1 koordinatnya. Titik ini 2, -2 koordinatnya, dan seterusnya ya. Makanya disebut dengan garis Y sama dengan negatif X. Oke, Ibu beri lagi suatu gambaran anak. Gini ya. Ini gambarnya ada ini ya. Gambar aslinya ada yang di bawahnya cermin. Ingat yang jadi cermin adalah garis biru ini. Garis Y sama dengan negatif X. Titik di sini, titik pojoknya gambar ini adalah titik A. Koordinatnya adalah -4, -1 anak-anak. Kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini dicerminkan ke sini. Bayangannya dari cermin ke sini adalah A aksen. Nah, koordinatnya adalah 1,4. Oke ya. Selanjutnya titik kedua, ini di sini, titik B. Koordinatnya adalah -1, -4. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X lagi. Ini dicerminkan ke sini. Maka bayangannya diperoleh B aksen di sini ya, 4,1. Titik ketiga, Ibu ambil di luar gambar, ini titik C ya anak-anak ya. Koordinatnya adalah 4,-2. Kita akan cerminkan terhadap garis biru ini, garis Y sama dengan negatif X. Kita gambar dulu. Nah, ini ya anak-anak ya. Tarik garis yang tegak lurus. Ini harus tegak lurus anak-anak. Nah, sepanjangnya sama, diperoleh bayangannya di sini. Ya, ini adalah titik bayangan dari C aksen. Koordinatnya adalah -2, -4. Oke ya. Ini titik bayangannya ya. Ya. Oke. Ini ada kekeliruan ya anak-anaknya. Harusnya ini -2, -4 harusnya ya. 2,-4. Oke. Sekarang rumus atau aturan yang terjadi anak-anak. Kalian amati -4, -1 menjadi 1,4. Jadi terbalik terus jadi positif ya. Ini juga begitu. Terbalik juga positif sehingga kita simpulkan jika titik sembarang X, Y dicerminkan dengan garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh bayangannya adalah terbalik jadi YX tapi berlawanan. Sehingga bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Ini aturan atau rumusnya. Oke. Itu anak-anak, aturan atau rumusnya ya untuk sumbu atau garis Y sama dengan negatif X yang menjadi cermin. Oke. Rumus boleh kalian gunakan tetapi pemahaman grafisnya seperti tadi. Oke, selamat belajar anak-anak. Ingat, matematika menantang dan menyenangkan. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Semangat belajar selalu. Dah.